guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku bakal bahas pemrograman berorientasi objek lagi. Jadi kalau kita lihat kemarin itu kita udah bahas banyak banget hal, kayak misalnya yang array, terus ada array list, setter getter. Nah ini kita bakal belajar hal yang baru. Menurut aku baru sih, karena ya aku cuman pernah dengar, cuman belum pernah ngelakuin ini, yaitu ada GUI, Graphical User Interface. Nah, kalau di GUI ini, di Graphical User Interface ini kita menggunakannya Gframe. Kalau biasanya kita menggunakannya kan kayak Java biasa gitu kan. Nah, ini pakainya Gframe. Nah, Gframe itu ada beberapa hal, ya kayak bisa menginput tulisan, terus apa yang kita ketik tuh bisa ditampilin, terus kayak misal aplikasi untuk membuat kalkulator. Terus biasanya yang lebih susah itu kayak gimana data yang udah kita inputkan itu ditampilkan dalam bentuk tabel, terus sama melakukan perhitungan lain. Jadi nggak cuma penjumlahan toh, ada pengurangan, pembagian, dan semoga aku bisa bahas di sini ya. Terus di Gframe sendiri ini ada 4 langkah dasar. Yang pertama itu drag and drop. Drag and drop itu apa ya? Menggunakan NetBeans itu nantinya akan merasakan drag and drop dengan mudah pakai GUI. Ntar ada kok nanti. Terus yang kedua ada set variable. Set variable itu berarti tiap GUI yang ingin dimanipulasi datanya, maka kolom input itu harus di-set dulu variabelnya. Jadi kita bikin variabelnya dulu. Terus yang ketiga ada set method. Set method itu berarti tiap variabel yang melakukan perhitungan, jika ingin menampilkannya kembali harus dibuat method. Jadi kayak tabel gitu. Method itu biasanya dibentuk bottom, biasanya isinya tuh yang kotak kirim atau tampil atau apa gitu. Terus langsung aja yang keempat, enjoy ya. Jadi ya kalau ngoding tuh menurut aku emang harus enjoy sih. Kalau nggak enjoy menurut aku nggak jadi nanti. Oke. Dan ini tadi aku udah buat yang untuk tugas teori, jadi aku coba jalanin dulu ya. Bentar, sabar, loading. Kok lama? Nah ini tugas teorinya aku pakai kayak gini. Jadi misal aku isi namaku sendiri ya, oke, koordinat terserah, jenisnya ya berarti, terus alamat Semarang. Nah ini jika aku klik kirim ini, maka inputanku tuh bakal muncul di tabel yang kayak aku bilang tadi, yang emang agak advance. Tapi kalau emang kita bener-bener mau belajar itu tuh sebenarnya nggak susah banget. Terus nanti kalau kita input lagi, misal aku input lagi ini namaku, tak bedain jenisnya satu, misal ya ini misal toh ya, alamat Bali. Nah aku kalau kirim lagi jadi datanya makin menambah gitu loh. Nah gimana cara buat itu lebih mudah ya sih menurutku emang pakai GUI gitu ya, karena kita desain terus tinggal nambahin variabel, kita set metodenya, udah gitu. Dan ini untuk tugas teori aku. Oke, sekarang aku bakalan bikin yang new project dulu ya. Tapi kalau misalnya ini aku maksudnya belum lancar ya maaf, karena aku masih belajar gitu. Jadi aku bikin Java-nya dulu ya, Java application, next. Nah ini tuh kalau kita mau bikin GUI, kita nggak usah create main class-nya. Jadi create main class-nya tuh dikosongin aja. Terus aku mau bikin, bentar ya, BMHS biar sama. Terus kita langsung finish aja.
mana tadi. Nah ini, nah terus kan ini package-nya kan masih kosong. Nah kita harus buat package-nya. Terus buatnya tuh di sini ya, default package ini, terus new Java package, terus GUI kok Gio, sorry salah, GUI mahasiswa, udah, terus di finish. Nah terus kita bikin kelasnya. Nah kelas yang di sini tuh bukan pakai Java class. Biasanya kalau di materi sebelumnya kan kalau aku mau bikin kelas pakainya Java class. Nah karena ini materinya kita tuh GUI, jadi pakainya bukan Java class tapi pakainya Gframe form. Nah tadi kan aku udah bahas tentang Gframe ya. Nah kita sekarang praktekin Gframe form. Aduh susah banget ngomongnya, sorry. Terus kita bikin namanya form MHS biar sama ya. Terus kita finish. Nah di sini itu langsung muncul apa ya namanya, tampilan desainnya. Jadi kita di sini tuh apa ya main desain, main coding gitu. Jadi yang pertama aku bakal bikin judul. Nah judulnya itu pakai ini apa, palet yang ada di sebelah kanan. Nah aku bakal pakai untuk judul, biasanya pakai label, judulnya label gini ya. Terus aku karena ini label jadi nggak usah dikasih variable name karena kita kan nggak bakal ngerubah. Jadi kita di property aja, terus diubah teksnya, misalnya biodata mahasiswa. Udah gini, biodata mahasiswa udah. Terus kita bikin isi dari tabel itu tuh apa aja sih. Aku tetap pakai label lagi ya, label gini. Terus aku isi, nggak usah pakai variable name karena ini nggak bakal diubah dan nggak bisa berubah, jadi nggak usah dirubah-rubah lagi. Jadi ini aku bikin nama, terus aku bikin label lagi untuk name ya. Biasanya kan kalau biodata nama name gitu ya, nama name. Terus aku bakal bikin satu lagi yaitu alamat. Nah ini udah jadi. Ini nama name alamat ini nggak bisa diubah, dan kan kita harus butuh kolom untuk menginput. Nah kita bisa pakai text field gitu, kita taruh di sebelahnya nama ya guys, kita taruh sini. Terus teksnya dihilangin aja, kita nggak pakai teks di sini. Nah terus kita ini panjangin sampai ya sekiranya lah. Nah udah kayak gini. Terus kita bikin yang untuk name sama alamatnya. Ini tinggal kopas-kopas aja ya, karena apa ya, mudah gitu, jadi tinggal kopas-kopas. Nah ini kan sudah kita bikin label sama text fieldnya. Nah tadi kan langkah yang pertama kita udah ya. Nah itu yang disebut drag and drop. Kita ngeset kayak label, text fieldnya. Nah set kan. Langkah yang kedua yaitu set variabel. Nah variabel yang diubah itu apa sih? Nah yang diubah itu yang kayak kosong-kosongan ini, yang text field ini, text field sama text field 3 ini. Nah kita bikin nama variabelnya diganti. Nah ini untuk yang variabel untuk yang text field di samping nama, aku bakal ubah variabelnya menjadi tf nama. Nah begitu pula yang name, aku kasih namanya tf name. Terus yang alamat aku juga kasih tf_alamat. Nah
Udah set variabel. Nah, yang kedua, habis kita bikin set variabel, kita itu bikin bottom. Kan tadi kayak aku bilang bottom itu kalau misalnya kita atau kita sebagai pengguna ngeklik, itu akan ada triggernya, akan ada reaksinya. Itu akan mengambil data dari text field yang 3 ini, yang kosong ini. Nah, caranya di sini ada tulisan bottom mana ya? Ah, nih, bottom. Kita taruh di sini, bebas dimanapun sih. Terus kita ubah kayak tadi ya, bottomnya diklik ini, terus variabelnya kita bikin btn kirim. Nah, untuk propertiesnya kita cuma ubah teksnya ya, kayak misalnya kirim atau selesai gitu. Sebentar. Nah, udah. Nah, kan udah muncul kirim. Nah, terus kita bikin label tampilan untuk menampilkan apa yang kita input. Nah, ini label. Nah, labelnya ini kita harus ganti namanya, misal tampilan gitu ya. Tampilan, terus di kodenya variabel namanya kita harus ubah karena nanti ini berubah kan. Namanya label tampilan underscore tampilan. Nah, dah. Terus aku buat buku. Terus yang ketiga, kita bikin set metodenya. Set metodenya itu dari tombol kirim ini, bottom kirim ini, kameranya enggak gitu ya. Tombol kirim ini diklik kanan, terus kita pilih yang events, kita pilih action dan action perform. Nah, nanti kenapa aku bikin kayak gitu, karena nanti kalau ya tadi aku bilang kalau kita klik kirim nanti bakal ada reaksinya gitu, mengambil nama, name, alamat yang tadi diinputkan gitu. Terus kita di sini di private ya, yang di codingan ini kita udah masuk di source code-nya, kita tambahin aja bikin variabel untuk menampung data yang di dalam text field-nya. Aku bikin ini ya, bikin variabelnya dulu, string nama sama dengan tf underscore nama tadi, karena tadi kan aku bikin variabel namanya tf underscore nama ya. Terus ada get text titik trim. Nah, aku belum hafal ini. Get text itu tf nama kan tadi nama variabelnya yang waktu aku didesain. Nah, get text itu untuk mengambil teks yang ada di text field. Sedangkan trim itu untuk mengabaikan awalan dari text field. Misalnya spasi, pokoknya menghilangkan awal dan akhir di kalimat, setiap kalimat. Nah, tadi kan ada, ini aku kopas saja biar lebih cepat. Nama, terus salah. Nah, ini tinggal kita ubah nama, terus name, terus sama satu lagi alamat ya tadi ya, alamat. Dah, kita udah ngeset variabelnya. Terus berarti kan ini datanya udah diambil dan ditampung ke dalam variabel baru. Terus kita melakukan set tampilan yang dinamis. Caranya untuk menampilkan itu, tadi kan ada label tampilan. Nah, kita tulis di sini label tampilan. Terus set text. Terus nama. Nah, ini untuk biar jadi satu gitu ya, panjang. Nama, name, terus satu nih alamat. Nah, ini udah dikasih label. Terus aku save dulu ya, coba, dan aku bakal
run file. Nah ini udah jadi kayak gini. Misal aku input ya, namaku Bebel, name A11 2018. Ini kurang panjang sih menurutku, ya udah nggak apa-apa lah. Alamat Semarang. Nah ini kan muncul, tapi masih berantakan ya, enggak apa. Terus kalau kita ngisi lagi kan, ini kalau kita udah kirim, ini kan tadi mana masih tetap gini. Nah caranya biar kita bisa apa ya namanya, biar kita bisa menginputkannya lagi atau bisa merefresh lagi, itu caranya gini. Ini tak close dulu, untuk biar nanti tuh kalau setiap kita udah ngeklik kirim, itu datanya kosong lagi gitu loh maksudnya. Kita tulis nama variabelnya, setiap nama variabel, terus di set text. Bentar, enggak muncul. Nah ini dikosongi kayak gini, terus tf name sama sih set text. Jadi nanti habis kita input, datanya kosong lagi gitu. Set text. Nah gini udah jadi. Aku coba itu dulu ya, jalanin lagi biar aku kalau misalnya ada yang salah aku bisa tahu juga sih. Nanti ini juga bakal aku panjangin. 18. Salah, nama aku A11 2018. Salah sekarang. Nah ini kalau kita klik kirim, nah ini kan kosong lagi, jadi kita bisa nginput lagi. Nah terus yang kedua tadi aku bilang agak advance. Nah itu gimana caranya biar di bawah kirim itu aku bisa kasih tabel. Jadi aku bisa nginputin lebih dari satu, tapi datanya yang ini tuh nggak hilang. Kalau misalnya ini kan, kalau aku input lagi misal, nah ini aku ngarang ya, terus ini alamat Bali. Nah kalau aku kirim lagi, datanya yang tadi namanya Bebel kan hilang. Nah sekarang bagaimana caranya biar data yang sebelumnya yang diinput itu nggak hilang gitu. Nah kita bikin pakai tabel. Oke, jadi caranya hampir sama, cuma tinggal dimasukin tabel sih. Ini tampilan kotaknya bakal aku perbesarin dulu biar nggak apa sih, biar tampilannya gede aja, biar nanti kalau dimasukin di tabelnya juga bisa kelihatan besar gitu. Oke, dan ini tampilannya. Nanti tampilannya ini bakal aku hapus karena udah nggak dipakai lagi. Terus yang pertama itu kita drag and drop ya, ingat. Nah kita bikin tabel, di kolom kanan itu ada yang namanya tabel, kita drag ke sini. Nah, udah ke bawah, tampilannya kok panjang sendiri nanti. Terus kita klik tabelnya ini, kita ubah variabel namanya. Variabel namanya kita ubah jadi tabel mahasiswa, tabel MHS gitu ya. Udah kita klik. Nah kita klik tabelnya lagi, terus klik kanan, terus customize code. Nah ini kan ada initialization code. Nah kita pilih yang paling bawah, kita pilih custom. Nah ini nulnya dihilangin. Kenapa nulnya dihilangin? Karena biar nggak ada data yang kosong atau data yang default. Terus habis itu tabelnya diganti, tabelnya nama kolomnya, nama, name, sama alamat. Nah yang ini kosongin aja karena kita kan cuman pakai 3 ya.
kosongin. Terus kalau udah kita oke. Nah kita oke, ini tampilannya emang kayak gini karena masih kosong. Terus ini tampilannya kita bisa delete. Coba aku run dulu ya, semoga bisa. Nah ini udah muncul nama, nim, alamat ya, kolomnya udah muncul 3. Terus kita lanjut bikin tabel agar datanya tuh bisa dijalankan. Ini mah sebenarnya nggak begitu ribet sih kalau menurut aku, cuman emang butuh kesabaran. Nah ini label tampilannya, karena tadi aku udah hapus maka di sini aku komen aja, jangan, nggak usah dihapus sih menurutku. Terus di bawahnya sini, di bawahnya habis kita bikin set di sini ding, habis kita bikin variabel baru, habis kita bikin variabelnya tadi, kita bikin default di sini aja, default, salah, typo, default tabel model, terus tabel MHS sama dengan default tabel model. Ini aku ngetik dulu default tabel model, tabel MHS titik get model. Get model. Nah gini udah, pasti akan error itu. Iya nggak sih, bentar aku tak lihat errornya dulu. Nah iya pasti akan error, dan kita harus add import ini ya, add import biar nggak error. Terus aku ada yang salah lagi nih kayaknya, bentar aku nyamain sama yang di sini dulu, nggak pakai spasi. Ini aku pakai spasi. Oke, masih error. D-nya besar. Jadi ya kalau kelemahannya program tuh menurut aku gitu sih, kayak salah dikit emang fatal gitu. Kalau tadi kan ini aku jelasin lagi, kalau variabel di dalam GUI itu selalu di sini aku membuatnya pakai underscore, tapi kalau di package kita pakai biasa tabel MHS gitu, biar untuk membedakan aja sih yang mana GUI yang mana yang di dalam package gitu. Habis itu kita bikin buat list pertama. Kalau tadi kan data yang setelah diinput itu akan merefresh. Nah kalau ini data yang habis kita input, data yang sebelumnya kita input itu tetap ada kalau kita udah menginput yang baru gitu. Jadi data yang sebelumnya itu nggak bakal hilang gitu. Kita tambahin aja di sini, bikin data, bikin list. Aku bikin dulu ya, data MHS sama dengan new array list. Nah kemarin kan udah diajari, aku udah bikin video kayaknya tentang array list, kalian bisa cek array list. Nah ini juga pasti error, jadi harus kita, yang pertama kita harus impor yang anti list, impor anti list. Yang kedua dulu, nah ini masih error, kita klik lagi. Jadi kalau kesalahan itu kalau di Java menurutku enak, karena dia ngasih kesalahannya itu di mana dan solusinya tuh gimana gitu. Terus ini add import for Java array list, diklik lagi. Nah ini kan udah nggak ada kesalahan ya, jadi enjoy aja. Terus itu tadi kenapa kita bikin kayak gitu, itu artinya mengimpor 2 library yang ada di Java-nya. Terus ini kita bikin, ini ya aku kopas dari sini aja, ini yang set auto create columns
from model. Nah, aku bakal kopas di sini. Ya ampun, aku lagi malas banget. Nah, tabel tokonya ini tinggal diubah jadi tabel MHS. Karena tadi kita kan buatnya nama tabelnya kan tabel underscore MHS ya. Udah habis gini kita bikin set datanya. Kalau kemarin itu kan kita bisa add, bisa remove gitu kan. Nah, sekarang kita pakai di sini. Data MHS titik add nama. Kalau aku kopas biar lebih cepat aja sih ini jelasinnya, karena menurut aku nanti kelamaan kalau menjelaskan. Nama, name, sama alamat. Nah, kita udah kayak gini, terus sebentar. Nah, terus kita harus data MHS itu dimasukkan ke tabel MHS-nya, dimana kan tadi tabel MHS-nya menyambung dengan GUI yang ada di depan, yaitu tabel underscore MHS. Itu emang agak susah dipahami sih. Gak apa. Tapi ya aku paham, cuman kalau jelas gak paham, nggak bisa menjelaskan gitu loh, maaf ya. Data MHS to array. Nah, ini udah muncul. Sebenarnya harusnya ini udah bisa. Coba aku save dan aku jalanin. Shift F6. Nah, ini aku tadi mau ini dulu ya, desainnya aku panjangin. Biar bentar guys, panjangin dikit aja. Kalau nggak usah, nggak apa sih ya, nggak usah dipanjangin, nggak apa, biar nanti juga nggak error. Cancel. Nah, ini udah muncul tampilannya. Nanti text fieldnya ini bisa dipanjangin sendiri. Ini nama dulu ya, nah ini A11 2018, alamat Semarang. Ini aku kirim. Nah, datanya udah muncul nih di tabelnya, dan aku misal bikin satu nama lagi, satu biodata lagi, satu form. Ini aku ngarang ya name-nya. Nah, aku kirim lagi. Jadi datanya yang tadi aku input pakai nama Kristabel itu nggak bakal hilang, dan di data baru ini tetap ada. Jadi gitu sih sebenarnya. Ini yang untuk form mahasiswa. Oke. Oke guys, jadi segitu dulu penjelasan dari aku tentang GUI, Graphical User Interface. Semoga
kalian paham dengan materinya, karena aku juga baru belajar. Dan semoga bermanfaat sih ya, dan see you in the next video. Dadah.